Saya nggak tahu tadi pagi waktu saya merenung, sedang bersekutu dengan Tuhan, menikmati udara Bandung yang cukup sejuk. Ya, kemarin kami di Tawangmangu juga sejuk. Puji Tuhan hari ini bisa menikmati lagi. Tiba-tiba Tuhan tuh ngajak saya berpikir. Unik sekali. Maka itu kalau saudara sudah terbiasa, rajin, bergaul erat, bergaul karib dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, maka cara bicaranya Tuhan itu enak sekali. Kita bisa mengerti dengan gampang. Tiba-tiba dia tanya begini, Daniel, kamu percaya enggak? Aku ini sangat baik. Saya mikir, kenapa Tuhan tanya? Ya, saya jawab tentu dan itu pasti. Saya tidak meragukan Tuhan itu sangat baik. Nah, saya itu merasa, saudara, merasa ya. Jangan ditanya, lu apa ngeliat? Enggak, saya itu merasa. Karena kalau kita sudah dekat dengan seseorang, ya, coba perhatikan nih. Kalau kita sudah dekat dengan seseorang, dari bahasa tubuhnya, dari mimik wajahnya pun kita bisa tahu orang itu maunya apa. Nah, ketika dia tanya, Daniel, kamu percaya enggak bahwa aku ini sangat baik? Saya jawab tentu. Tiba-tiba saya merasa Tuhan itu senyum kepada saya. Nah, saudara lihat. Pernah enggak ada orang senyum kepada saudara? Senyuman itu punya banyak arti, bukan? Ya, saya enggak jelaskan arti senyuman. Apa itu arti senyum? Terlalu banyak. Tapi pernah enggak? Coba ini pelan-pelan dicerna. Pernah enggak saudara melihat seseorang senyum kepada saudara? Tapi senyumnya itu seperti sedang bertanya sesuatu. Gimana cara menerangkan ya? Saya harap saudara mengerti. Senyum. Saya tahu Tuhan senyum tadi pagi kepada saya. Cuma senyumnya ini ada sesuatu apa ya? Ragu-ragu begitu loh. Kalau bahasa Jawa bilang, apa tenan? Gitu. Apa sungguh kamu percaya aku sangat baik? Nah, karena saya merasa Tuhan sedang senyum kepada saya dengan keraguan itu. Saya tanya balik, Papa, kenapa seperti Papa itu gak percaya? Kalau saya itu percaya, Papa itu sangat baik. Kaget saya, saudara, mendapat jawaban itu. Oh Tuhan ampun. Saudara percaya nggak? Maka itu tema yang saya tulis untuk kita belajar hari ini. Tuhan Yesus Gembala yang sangat baik. Koma. Nah, yang di Zoom nggak kelihatan temanya. Tapi yang di Facebook dan Instagram ada temanya. Saya ulangi. Tuhan Yesus Gembala yang sangat baik. Koma. Domba-dombanya yang belum tentu baik. Ayo ngaku. Ngaku, betul tidak? Itu yang saya terima tadi pagi waktu saya bersekutu dengan Papa. Aduh, saudara, menyedihkan sekali. Dia sangat baik. Tidak kita ragukan. Tapi kitanya ini loh, belum tentu baik. Lah saya lagi tiduran, saya belum bangun dari tempat tidur. Saya lagi merenung. Begitu saya disadarkan, kitanya yang belum tentu baik. Tuhannya sangat baik. Saya langsung duduk dari tempat tidur saya. Nah, ada yang komen, betul sekali. Saya langsung duduk, saudara. Di ini tempat tidur saya, Pascal, terima kasih bisa gabung. Saudara banyak tadi. Saya merenung. Ini yang menjadi masalah dalam banyak kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita anggap dia guru, maka kita murid. Ini yang banyak terjadi dalam hidup kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Kalau kita anggap dia itu gembala. Ini yang banyak terjadi dalam hidup anak-anak Papa di surga. Kalau kita anggap dia Papa. Perhatikan posisi kita yang beda-beda ini. Walaupun posisi kita bisa beda-beda.
Dalam arti tergantung saat itu atau saat ini kita menganggap Tuhan itu sebagai apa. Dalam semua posisi yang berbeda-beda, ternyata cuma satu. Untuk bisa menikmati semua yang Papa buat. Nurut, taat, bisa baik enggak kepada dia. Ini masalahnya. Saya uraikan ya secara singkat. Kalau kita anak, berarti dia Papa. Anak akan dapat merasakan, menikmati semua kebaikan papanya kalau anak-anaknya nurut. Betul tidak? Maka itu kalau ada di antara kita yang merasa, loh aku ini kan anak Tuhan, tapi kenapa sepertinya Tuhan pilih kasih kepada aku? Kenapa Tuhan bisa baik pada orang-orang itu? Apalagi dengan tambahan begini, padahal aku tahu loh, dia itu berbuat dosa loh. Wih, aku tahu loh, dia itu jahat loh. Kenapa Tuhan baik? Nah, muncul apa? Iri hati. Sepertinya Tuhan pilih kasih. Padahal kitanya yang gak nurut sebagai anak. Yang berikut. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba, berarti kita anggap Tuhan Yesus sebagai gembala. Ini masalah yang kita mau pelajari. Dia memang gembala yang baik. Tidak bisa kita ragukan. Tapi masalahnya kita ini loh. Mau nurut gak pada gembala? Kalau domba gak mau nurut maunya sendiri. Oh, dari Pangkal Pinang, lapas Pangkal Pinang hadir juga. Kalau domba maunya sendiri dituntun oleh gembala, gak mau dan pilih jalan sendiri. Lalu domba itu ngalami sesuatu, luka, celaka, terjatuh. Ya jangan salahkan gembalanya. Kita yang gak nurut. Yang berikut. Kalau kita menganggap dia Tuhan, betul? Maka saudara dan saya akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya, Ren, terima kasih kamu hadir. Saudara dan saya akan bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau sikap hati kita tunduk kepada Dia, karena Dia Tuhan. Berarti kita harus menundukkan diri di dalam otoritas Tuhan. Nah, ada yang komen di Facebook, kita ini kadang nurut, kadang tidak. Kalau begitu enaknya diapain ini kita ini? Ngerti ya saudara, dalam hidup ini kita harus memposisikan diri kita. Bagaimana hidup kita dalam segala hal terhadap siapa kita akui dia. Contoh lain, dia itu penjunan yang baik. Betul? Dia penjunan. Kita nggak usah ragu-ragu. Tahu penjunan? Orang yang buat gerabah, membuat alat-alat rumah tangga dari tanah liat. Nah, kalau kita akui dia penjunan, dan kita ini tanah liatnya sama, supaya tanah liat ini jadi berharga, jadi berguna, jadi berarti, harus nurut dengan tangan penjunan. Mau dijadikan apa saja, nurut. Nah, jangan tanah liat bantah. Ini dari Jogja, Pak Pendeta Gultom. Jika domba-domba tidak taat, mungkin juga dia bukan domba tapi kambing. Nah, ini yang ngomong gembala dari Jogja ini. Betul juga Gultom. Mungkin kita ini kambing. Kalau gembala gak mau nurut. Nah, maka itu penting sekali. Dimanapun, dalam posisi apapun, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Cuma satu kuncinya, nurut, taat. Tidak ada yang lain yang kita bisa kerjakan. Nurut. Saudara, percayalah dalam ketaatan kita, dalam penurutan kita kepada Tuhan. Wih, hidup ini akan luar biasa. Serius. Nah, jadi lagi sekali, kita tidak akan meragukan sedikit pun
bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik, enggak ragu sedikit. Masalahnya itu pada kita. Kita ini mau jadi domba yang nurut atau tidak. Ada yang komen lagi, saya bacakan. Tuhan sangat baik, kitanya yang kurang respon atas kebaikannya. Kadang salah kaprah, tidak bersyukur. Betul itu. Maka itu ayo kita melakukan ketaatan. Tuhan penjunan, ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Amin. Luar biasa itu. Ya. Bentar. Oh, maaf. Ini Daniel yang dari Jakarta. Aduh, maaf. Utom, maaf ini ya. Ini Maria juga. Ya, ternyata memang saya kenal dua pendeta yang namanya sama-sama Daniel Gutom. Satu dari Jakarta, satu dari Jogja. Makasih, diralat. Ya. Ada yang bilang, iya kita ini berontak-berontak dan gak nurut. Kalau kita ini buatan dari tanah, maka kita yang suka berontak itu tanah sengketa. Katanya bukan tanah liat. Ini dari mana? Gorontalo, Jakarta. Baik, kita buka satu ayat. Yesaya 53 ayat 6. Ya. Yesaya 53 ayat 6. Oke. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Aan ada di situ? Enggak, saya akan baca. Oke, ada tambahan komen. Biasanya orang yang pintar selalu membantah dengan logikanya. Ya, makasih Mas Joko dari Jakarta sudah nuliskan di situ. Oh, Aan baru muncul. Oke. Yesaya 53 ayat 6. Mari kita lihat ayat ini. Saya menemukan ayat ini dengan satu kalimat. Ya. Dan tolong bagikan firman ini kepada siapa saja yang kita temui. Enggak cuma yang orang Kristen, tidak. Pokoknya orang. Ya, saya ulangi. Saya menemukan di ayat ini sebuah kalimat yang luar biasa untuk memeriksa, melihat, menilai, mengkoreksi diri kita. Saya baca dulu. Kita sekalian, kita semua enggak terkecuali yang namanya manusia, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing domba itu yaitu kita mengambil jalannya sendiri. Ini kejahatan kita. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Aduh, celaka sekali kita ini. Kita semua, ayat ya terjemahan yang saya baca. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi Yahweh telah membebankan ke atas hidup Yesus seluruh kejahatan kita. Terjemahan lama. Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri. Tetapi segala kejahatan kita ditempukan Yahweh kepada Yesus. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Terjemahan The Message. Ya, saya baca ya. We have all done our own thing. Kita semua telah mengerjakan menurut pikiran kita. Gone our own way. Melarikan diri ke jalan kita sendiri. And God has piled all our sins. Tapi Bapa di surga telah menimpakan semua dosa-dosa kita. Everything.
apapun juga yang telah kita buat salah, itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Padahal kita yang kurang ajar. Nah, ada lagi, makasih Ed. Ini yang amplified-nya. Ya, amplified saya baca. All of us, semua kita like sheep, ya sheep, domba, have gone astray, yang tersesat jauh sekali. We have turned, ya kita telah belok, each one, satu persatu, menurut jalannya sendiri. But the Lord has caused the weaknesses of us all. Tapi Bapa di surga telah menimpakan semua kejahatan, kerusakan, kebejatan kita ini, ya, to fall on him, sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ada yang berdoa, saya nggak tahu siapa ini, Charmi Maria, ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, betul. Nah, ini kalimatnya. Sejak hari ini, kalau saudara ketemu siapa saja yang hidupnya itu selalu merasa berat, selalu merasa aduh maaf, maka inilah firman-Nya. Jadi buat saya, Yesaya 53:6, saya simpulkan di sebuah kalimat. Segala masalah yang kita alami pasti karena ayat ini kita lakukan. Jadi kalau saudara dan saya mulai hari ini, ya saya ulangi, saudara dan saya kalau mulai hari ini tidak mengambil, tidak memilih, tidak menentukan jalan menurut keinginan kita sendiri, berarti saudara dan saya sedang berjalan mengikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan sebagai gembala, kita dombanya. Maka hidup yang selalu taat, hidup yang selalu nurut, pasti tidak akan benturan-benturan dengan masalah. Bukan berarti hidup gak punya masalah, bukan. Kalau masalah yang kita hadapi itu karena Tuhan mendidik kita, puji Tuhan untuk itu. Berarti kita sedang dilatih, sedang dididik, sedang diajar untuk mengenal, untuk mengerti kebenaran itu. Maka itu saya katakan, sejak saya menemukan Yesaya 53 ayat 6. Saya kalau ketemu banyak orang yang punya masalah, maaf ya, biasanya orang kalau konseling itu kan perlu waktu yang lama. Tapi setelah saya menemukan ayat ini, nggak perlu lama-lama. Saya langsung katakan kepada saudara tersebut, jujur ya, rendah hati ya, mau diperiksa ya, cari. Mana bagian mana dalam hidupmu yang kau nggak nurut. Kita yang di luar bukan di dalam LP, jangan merasa sombong loh. Jangan berkata, wih kami lebih hebat dari saudara di dalam. Jangan, itu sombong sekali. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sama rusaknya karena pemberontakan kita. Bedanya antara kita yang di luar dengan saudara kita yang di dalam, ini yang sering saya katakan. Mereka sudah ketangkap, kita ini belum. Atas segala dosa dan kejahatan yang kita buat, mereka sudah ketangkap, kita belum. Tunggu aja kalau kita nggak bertobat. Nah, begitu pula semua kehidupan. Maaf saudara warga binaan, kan selalu ada peraturan, ada peraturan untuk taat. Ya, semua di semua LP, ya, di situ ada penilaian dari para petugas. Saya bilang gembala-gembala saudara yang di LP. Penilaiannya apa? Berapa banyak nurut, berapa banyak memberontak. Itu penilaian. Itu akan menentukan saudara dapat remisi atau tidak, pengurangan masa hukuman. Itu ya, maaf saya ngomong ini. Maka itu ketaatan, penurutan, ya, penundukan diri kepada Tuhan Yesus. Itu mutlak, itu penting. Kita nggak bisa hidup sembarangan, seenak kita sendiri, tidak. Kita harus melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Itulah peraturan-peraturan
dalam hidup kita. Sehingga ini yang penting. Kalau sampai iblis tahu saudara dan saya hidup dalam ketaatan, dalam pendudukan diri, serius, ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Karena apa? Kalau setan-setan tahu bahwa saudara dan saya submission, menundukkan diri di bawah otoritas pemerintahan Tuhan. Setan itu kalau mau ganggu kita, mikir-mikir dulu. Kenapa? Sebab mereka melihat otoritas siapa yang ada di atas hidup kita. Kalau setan melihat bahwa di atas hidup kita ada otoritas dosa, otoritasnya setan, sudah, kita teman mereka. Tapi kalau si jahat melihat di hidup kita ada otoritas Tuhan. Dan Tuhan itu yang pernah mengalahkan mereka loh, waktu Yesus bangkit. Dan mengalahkannya sekali untuk selama-lamanya. Maka setan kalau menggoda kita itu mikir. Karena mereka lihat di atas kita ada otoritas yang mereka takuti. Karena otoritas yang kita serahkan hidup ini jadi otoritas Tuhan di atas kita. Setan tahu bahwa yang punya otoritas di atas kita ini yang pernah mengalahkan mereka sekali untuk selama-lamanya. Ada komen di Facebook, oh Tuhan terima kasih, Engkau mengingatkan kembali kami selalu taat melalui firman ini. Puji Tuhan untuk itu. Yakobus pasal 4. Kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Terus kita berpegang pada prinsip firman Tuhan dalam hidup ini. Ayat 7. Ya, ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ya, sudah dapat? Yakobus 4 ayat 7. Kita melihat ini. Oh, terima kasih Riki. Kemana? Oke. Yakobus 4 ayat 7. 7 ya, dan 8 nanti ya. Begini. Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Saya baca yang lain. Terjemahan lain. Karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. TL sama BS. Sebab itu tunduklah kepada Tuhan. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab itu tunduklah kepada Tuhan. Oleh yang demikian taatlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah setan-setan tahu bahwa saudara dan saya tunduk dan menundukkan diri dalam otoritas Tuhan? Hal berikut itu dahsyat. Dan lawanlah iblis, lawanlah setan, maka ia akan lari daripadamu. Maka iblis akan lari dari kalian. Maka dia akan melarikan diri daripadamu. Weh, luar biasa. Maaf, saudara yang hobinya suka ngusir-ngusir setan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kamu pergi setan. Maaf. Setelah membaca firman ini Yakobus 4 ayat 7, saya tanya balik. Kalau setan itu otomatis lari daripada kita dan tidak ada perintah di Yakobus 4 ayat 7 ini kita yang ngusir dia. Tidak. Setannya lari sendiri. Betul enggak? Enggak perlu diusir. Istilah dulu tangking. Enggak perlu. Begitu setan-setan tahu saudara dan saya tunduk pada otoritas Tuhan dan kita melawan. Melawannya itu bukan dengan bentakan, tidak. Dengan sikap hati kita, iblisnya itu lari. Ini yang amplified, saya akan bacakan ya. So, submit, menundukkan diri to the authority of God. Resist the devil. Ya, jadi lawan dia, hindari dia.
stand firm against him. Berdiri kuat, berkeputusan tegas melawan dia. And he will flee from you. Dan mereka akan lari daripadamu. Ya, sekalian ayat 8 ya. Ayat 8 Ricky sekalian. Come close to God with a contrite heart, and he will come close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. Aduh, ya itu terjemahan Amplified-nya. Saya baca bahasa Indonesianya dulu. Mendekatlah kepada Tuhan, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah. Tahir itu bahasa Arab, artinya bersihkan, sucikan tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. PIS. Dekatilah Tuhan, ya. Dekatilah Tuhan, dan Tuhan pun akan mendekati kalian. Bersihkanlah tanganmu, kalian yang berdosa, dan jernihkanlah hatimu, kalian yang bercabang hati. Saudara, kalau kita hidup seperti ini, ya, hatinya bersih, tangannya bersih, penundukan diri ada, wih, hidup itu luar biasa. Saya baca lagi berapa komen, ya. Bentar ya. Oh, tanya. Shalom Pak Pendeta. Saya imani jika kehidupan ini kita serahkan kepada Tuhan, maka pasti kita akan dilindungi dan diberkati selalu. Betul, tapi jangan mikir berkatnya. Artinya begini. Kalau kita mau ngisi gelas kita, ya, entah di sebuah putaran air atau di tempat air, ya. Ini ilustrasinya. Atau saudara mau ngambil kopi, atau ngambil teh, atau ngambil minuman sirup atau apa, tapi yang pakai pancuran itu. Saudara, hidup yang tunduk dan taat kepada Tuhan itu seperti gelas atau cangkir atau apa saja, ya. Ketika kita ingin isi gelas kita, ya maka gelasnya yang harus ikut aliran air itu. Betul tidak? Jangan memaksa aliran air yang mengucur itu ngikuti di mana gelas kita. Nggak bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh siapa? Martha Maanema, ya. Jadi jangan mikir berkatnya. Itu otomatis. Kalau kita menempatkan hidup kita, entah sebagai gelas, sebagai botol, sebagai ember, sebagai apa saja yang siap diisi oleh air itu, maka kita ini yang harus bergeser untuk menempatkan diri pas di bawah air yang mengalir, atau teh, atau sirup, atau kopi, atau apa saja yang kita perlukan itu. Betul tidak, saudara? Maka itu saya ulangi lagi. Setelah saya mengenal Yesaya 53 ayat 6, ya. Setelah mengenal Yesaya 53 ayat 6, ternyata, maaf, ini bukan untuk menghakimi. Kenapa? Saya nggak tahu sinyal yang di mana ini yang terganggu, tapi di sini cukup kuat sinyalnya. Atau saya matikan dulu sebentar video saya ini, ya. Oke. Nah, jadi setelah saya mengenal Yesaya 53 ayat 6, saudara, maka saya punya kesimpulan. Oh, yang di Nabire juga ya. Aduh, Tinus, maafkan papi ini. Memang di Nabire sinyal ini. Ya, saya ulangi. Oh, yang Zoom bagus ya? Oh, ya udah kalau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti bukan dari saya ya, yang di sini. Oke, maafkan. Ya, oh, FB juga ya, jadi di berapa tempat ini. Nah, saya ulangi lagi, saudara, rekan-rekan, saudara saya, anak-anak saya yang saya kasih ngada sebagai warga binaan. Biarlah firman ini saudara simpan, lakukan itu. Taati peraturan Tuhan, taati peraturan hidup, taati peraturan di dalam LP, taati. Kalau semua kita
mentaati semua peraturan yang dibuat, apalagi peraturan Tuhan, hidup ini pasti luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi. Setelah saya mengenal Yesaya 53 ayat 6, saya punya sebuah kesimpulan. Kalimat ini. Apa saja yang tidak baik terjadi di hidup kita, ternyata jawabannya karena kita melakukan Yesaya 53 ayat 6. Yaitu mengambil jalan kita sendiri. Maka itu kita tersesat. Karena kita mengambil jalan kita sendiri. Jadi mulai hari ini, ayo. Jadi Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Dengan pendudukan diri kepada Tuhan. Maka si jahat, maka musuh itu tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk menghancurkan hidup kita. Nggak bisa. Karena mereka melihat ada otoritas yang di hidup kita, dan itu sungguh luar biasa dampaknya. Dahsyat sekali. Tuhan kita itu luar biasa. Jadi jelas ya, Tuhan selalu baik dan sangat baik. Kitanya yang tidak baik. Wih, itu sungguh-sungguh menyenangkan sekali kalau kita mau mentaati hidup dengan Tuhan itu. Oke, ayat yang berikut untuk kita melakukan jadi orang-orang ya yang selalu mentaati Tuhan. Masih kitab Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 13 mulai. Yakobus 3 mulai ayat 13. Riki, ya saya bacakan dari Alkitab saya. Yakobus 3. Terima kasih Rick, ada. Mulai ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, saya baca terjemahan lain. Siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berpengertian? Terjemahan yang lain lagi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berpengetahuan? Kalau ada di antaramu orang yang bijaksana dan berbudi, siapa yang bijaksana dan penuh pengertian? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berhikmah? Sama semuanya. Apa yang Tuhan minta? Kalau Tuhan menemukan di antara kita ada orang yang punya hikmat, punya pengertian, punya budi, punya pengetahuan. Perhatikan. Yang dicari oleh Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan di hadapan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terjemahan yang lain. Biarlah dengan sikapnya yang baik, dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan dan hikmat. Hendaklah ia menunjukkannya dengan hidup baik dan dengan melakukan hal-hal yang baik yang disertai kerendahan hati dan kebijaksanaan. Biarlah ia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. MELT. Oke Rick, yang satu, yang itu aja, jangan digoyang. Oke, maaf, jangan digeser. Saya ulangi lagi yang MELT. Ya. Mana tadi MELT? Ya. Biarlah dia yang punya hikmat dan pengetahuan budi baik tadi, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Oke, ini ada terjemahan dari The Message. Who among you is wise and intelligent? Siapa di antara kamu yang bijaksana dan punya intelektual yang tinggi? Let him by his good conduct show his good deed
with the gentleness and humility of true wisdom. Amplified-nya. Kalau ada di antara kita yang bijaksana dan intelektual, tunjukkan ya cara hidupmu yang baik, perilaku yang manis dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati lewat wisdom, kebijaksanaan yang sesungguhnya. Saudara yang di warga binaan, saudara-saudara saya, anak-anak saya, di dalam tempat saudara tinggal hari-hari ini ada begitu banyak macam karakter manusia dan dari suku-suku yang berbeda. Bahkan di beberapa lapas ada juga orang-orang saudara kita dari negara lain, jadi orang asing. Nah, firman ini harus kita lakukan. Domba yang baik akan mengikuti gembala yang baik. Nah, domba yang baik yang mengikuti gembala yang baik pasti akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan-kebaikan dari gembala yang baik yang kita nikmati itu harus dinyatakan, dilihat, diterima, dirasakan oleh semua orang yang ada dekat kita. Maaf lagi sekali, saudara sebagai warga binaan, hampir tidak ada yang satu kamar satu orang. Hampir enggak ada. Kecuali yang berontak lo ya, nanti masuk sel tikus, maaf. Berarti tidur pun, aktivitas apapun, kita ini dilihat banyak orang. Nah, kalau kita dalam semua aktivitas dilihat oleh banyak orang, berarti saudara dan saya harus menunjukkan, harus menjadi contoh yang baik. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita mempermuliakan namanya. Ketika banyak orang mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka di situ Tuhan akan dipermuliakan. Karena orang-orang itu melihat kita ini bagaimana dalam kelakuan hidup kita. Nah, kalau orang-orang melihat bagaimana kelakuan kita, orang-orang itu pasti memuliakan Tuhan. Oh, kamu begitu. Oh, kamu begini. Saudara, inilah sikap yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ya, ini penting sekali untuk kita lakukan karena banyak orang melihat. Jadi kebaikan Tuhan harus kita lakukan. Tunjukkan kepada semua orang. Sekarang kita buka ayat yang ke-14. Ya. Yakobus 3 ayat 14. Kita lihat ayat ini. Ricky masih ada? Kalau tidak, saya bacakan dalam kitab saya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Oh, sudah ditayangkan. Ayat saya akan baca. Ya, Yakobus 3 ayat 14. Ayat. Namun, jika kamu memiliki iri hati, jika kamu memiliki iri hati yang penuh kepahitan dan ambisi yang egois dalam hatimu. Wih, ini hidup yang kacau sekali ini. Maaf. Namun jika kamu memiliki iri hati, Tuhan ampuni kami, yang penuh kepahitan dan ambisi yang egois. Waduh, lengkap sekali kejahatan kita. Kalau sudah memiliki iri hati, hati yang penuh kepahitan, ambisi yang egois, nggak tahu hidup ini jadi apa. Saudara, percayalah, kalau kita memiliki hidup seperti ini, iri hati, penuh kepahitan,
ambisi yang egois, pasti hidup ini mengacaukan banyak orang. Semua orang di sekitar kita akan tersakiti lewat kelakuan kita yang iri hati, penuh kepahitan, ambisi yang egois. BS. Tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, MELT. Namun jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan persaingan dalam hatimu, waduh, maka janganlah bersukaria atasnya. Janganlah membanggakan kebijaksanaan itu, jangan. Ini luar biasa jahatnya dalam hidup ini. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Saya baca, ini ada terjemahan. Mana tadi? Ya, Amplified. But if you have bitter jealousy. Wow, jadi cemburu yang pahit, bitter jealousy. And selfish ambition. Dan mempunyai keegoisan yang tinggi. In your hearts, dalam hati kita, do not be arrogant. Woi, dalam terjemahan Amplified, jangan kamu arogan. Oh, ampuni kami Tuhan. Saudara, biarlah firman ini menjadi pegangan buat kita, supaya Tuhan Yesus Gembala yang baik, kita pun bisa merasakan kebaikannya. Ya, kita pun bisa merasakan kebaikannya. Maka kebaikan Tuhan yang kita rasakan di hidup kita harus kita tunjukkan. Saya ulangi, harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi dengan sikap hati yang benar. Jangan ada, saya baca lagi ya BS, sakit hati, cemburu, bukan BS tadi ya, ayat. Jangan kita memiliki iri hati yang penuh kepahitan dan ambisi yang egois. Aduh, ngeri sekali. Oke, terima kasih dari Surabaya, Suman, memberikan terjemahan sederhana. Tetapi, kalau dalam hatimu masih ada iri hati, dendam, dan sikap mementingkan diri sendiri, janganlah kamu berpikir, saya ini sangat bijaksana, karena ternyata pikiranmu itu keliru. Nah, ini terjemahan sederhana, gampang dimengerti. Saya ulangi lagi, terima kasih Syuman. Tetapi kalau dalam hidupmu masih ada iri hati, 1, 2 dendam, 3 sikap mementingkan diri sendiri. Ya, 3 ini. Tadi kalau dalam AYT memiliki iri hati yang penuh kepahitan dan ambisi yang egois. Aduh, ngeri sekali. Ya, janganlah kamu berpikir, woi, dengan arogan tadi ya, bangga, saya ini sangat bijaksana. Karena ternyata pikiranmu itu keliru. Maka itu penting sekali dalam hidup kita ini, untuk kita itu perhatian betul. Karena hidup ini disoroti, dilihat oleh banyak orang. Jadi apa yang kita dapat dari kebaikan Tuhan tidak boleh kita simpan, kita peluk, kita diamkan untuk diri kita sendiri, nggak bisa. Itu dinyatakan untuk semua orang bisa melihat. Jelas ya? Ayat 15 masih Yakobus 3. Datangnya dari mana? 3 sikap yang tidak baik, hati yang penuh kepahitan, iri hati, ambisi yang egois, dari mana? Lihat ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Woi, menakutkan. Dari nafsu manusia, ngeri. Dari setan-setan. Bayangkan saudara, seperti itu. AYT. Nanti siapkan Syuman TSI-nya ya. Hikmat seperti itu tidak turun dari atas.
tetapi dari dunia, tidak rohani dan jahat huru. Maka kebijaksanaan itu bukan kebijakan yang datang dari atas, melainkan dari dunia, yaitu yang berasal daripada hawa nafsu dan kehendak iblis. Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari surga, ia berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Waduh, ngeri sekali. Oke, saya di Facebook saya ada berapa terjemahan, ada yang komen, jangankan iri hati jengkel saja, hatinya tidak bisa tenang. Oke. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, secular, natural, unspiritual, even demonic. Sekalipun itu juga kesetanan. Wah, ngeri sekali. Yang TSI, ya. Dan kebijaksanaanmu bukan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kamu hanya mempunyai kebijaksanaan duniawi yang berasal dari keinginanmu sendiri dan dari roh-roh jahat. Saudara harus ambil perhatian khusus. Kalau hidup kita tidak mentaati Tuhan, saya ulangi lagi, itu berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Aduh Tuhan, tolong kami. Izinkan saya berkata, setelah kita baca Yakobus 3 seperti ini, ayat 13 sampai yang ke-15, bisa nggak seorang hamba Tuhan kerasukan roh ini? Bisa, karena kita masih manusia. Ini yang terjadi pertentangan di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita yang merasa yakin aku ini murid Yesus, aku ini anak Bapa di surga, aku ini tanah liat, aku ini domba yang baik, aku ini hamba Tuhan. Ngakunya begitu. Tetapi dalam praktek sehari-hari kita menggunakan hikmat dari dunia dan dari setan-setan itu. Aduh, ngeri sekali. Maka itu pelajari terus ya saudara, kitab Yakobus ini, supaya kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kesaksian hidup kita nyata. Semua orang melihat Tuhan Yesus lewat hidup kita. Terima kasih Bapak untuk ajakan, untuk kebenaran yang menuntun kami secara luar biasa. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, oh Tuhan ampuni kami, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oh Tuhan, dampaknya ini loh, efeknya ini loh, akibatnya ini loh saudara. Enggak cuma untuk diri kita, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Lagi sekali warga binaan, memang berat hidup satu kamar dengan begitu banyak saudara yang latar belakangnya beda semua. Aduh, saya bisa merasakan betapa beratnya. Tapi hari ini kita sudah belajar firman. Begitu pula kita yang suka bergaul dengan siapa saja. Ayo, jangan kita membiarkan setan mengalahkan kita. Ayat, jika ada iri hati dan ambisi yang egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena barang di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru hara dan segala perbuatan yang jahat. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Oh Tuhan ampuni. Karena di mana ada kecemburuan dan sikap mementingkan diri, maka di situ ada kekacauan
dan segala tindak kejahatan. TSI, terjemahan sederhana. Karena kalau kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, oh beda terjemahnya, berarti hidupmu masih kacau dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. Cukup dua hal. Ya, saya ulangi, cukup dua hal. Itu merusak hidup diri sendiri dan merusak orang-orang di sekitar kita. Cukup dengan dua hal. Apa dua hal itu? Iri hati dan egois. Bayangkan, cuma dua hal ini saja. Iri hati dan kepentingan diri sendiri sudah merusak hidup kita dan merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau kita lihat dunia sekarang. Corona belum selesai. Sekarang masalah baru timbul, vaksin. Mudah-mudahan nggak benar. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu benar. Katanya vaksin A yang milik negara A. Maka kalau ada turis atau ada orang negara B yang mau masuk ke negara A dan ternyata orang-orang dari negara B pakai vaksin B, itu nggak boleh masuk ke negara A karena vaksinnya A. Nah ini kan jadi membingungkan. Lalu orang-orang ini bagaimana? Maka itu ada meme ya, gambar yang menggelitik saya. Masih ingat 2 ekor monyet lagi berdiskusi. Monyet yang satu tanya ke monyet yang lain, "Lu sudah divaksin belum?" Yang ditanya si monyetnya itu jawab, "Belum, masih tunggu percobaan di badan manusia." Kan kurang ajar itu. Waktu saya lihat gambar itu saya tertawa. Karena itulah kenapa vaksin bisa ribut seperti ini. Karena masing-masing pembuat vaksin, maaf, namanya manusia, ada iri hati dengan pabrik vaksin yang lain. Lalu timbul egois, mementingkan diri sendiri. Enggak bisa. Vaksinku harus laku. Saudara bayangkan. Ketika virus ini muncul. Oh itu dia monyetnya, kenapa mereka membahasakan monyet itu. Ketika virus ini muncul. Bagus orang-orang pabrik-pabrik farmasi, orang-orang jenius mau menciptakan vaksin, bagus. Tapi setelah vaksinnya makin banyak, berapa negara memproduksi, kita jadi dibuat bingung mau pakai vaksin yang mana. Lihat Amerika dengan Tiongkok yang belum selesai perangnya sampai hari ini. Bukan perang tembak-tembakan, tapi perang dengan perang syaraf istilahnya, saling menghujat, saling melontar. Sekarang perang teknologi. Aduh, kenapa? Ya, tidak ada negara yang gak sombong. Semua negara pasti sombong, wajar, membanggakan dirinya. Tapi di sini kejahatan itu terjadi. Begitu pula dalam hidup rumah tangga. Kalau di dalam keluarga itu gak saling menundukkan diri. Suami ngotot paling pintar, istri gak terima, ngotot paling pintar. Saudara mau jadi apa hidup keluarga? Anak-anak yang menderita. Ya Senta, betul terjemahnya mudah yang tadi itu ya. Ini ada yang komen juga. Betul, membuat vaksin rakus, dikuasai roh setan, jadi bingung. Kita terima vaksin yang mana? Ya betul, saya setuju ada yang komen. Terima vaksin dari Dokter Terawan saja. Kita tunggu untuk itu. Nah inilah manusia saudara. Ternyata domba-domba yang egois dan sombong, iri hati, sulit ditundukkan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak gembala itu. Ayo hari ini kita merubah cara hidup kita.
Saudara-saudara, adik-adik saya, anak-anak saya, warga binaan, ambillah keputusannya, kita semua jadi domba yang baik, yang nurut gembala yang baik itu, maka kebaikannya akan kita alami dalam hidup. Ayat terakhir, Yohanes 10, ya, komen dari Palu. Dua hal yang merusak kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, yaitu iri hati dan egois. Betul. Itu Yakobus 3 ayat yang ke-16. Merusak betul. Oke, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dan 28. Begini kata Tuhan. Domba-dombaku. Domba-domba lo ya, bukan kucing-kucing, ingat domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata gembala yang sangat baik itu. Dan aku, Tuhan Yesus gembala yang baik, terima kasih, mengenal mereka. Tuhan Yesus mengenal kita. Dan domba-domba itu, perhatikan, mengikut aku. Jadi kuncinya, kita mau ikut enggak? Atau maunya sendiri? Ayat 28. Apa yang terjadi kalau kita domba-domba ikut gembala yang baik? Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, inilah kebenaran yang hebat sekali. Simpan ya, Yohanes 10 ayat 27-28 ini. Maka bayangkan, renungkan. Kalau kita hidup menggenapi dua ayat ini. Dan firman yang kita pelajari hari ini. Yakin gak hidup kita itu pasti luar biasa. Serius. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjalanan hidup kita. Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dijamin gak akan binasa selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan dijamin gak ada satupun kuasa bisa merebut kita dari tangan gembala yang baik itu. Asal domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan ini loh kuncinya. Mereka, saudara dan saya, mengikut Yesus. Puji Tuhan. Kalau itu terjadi di hidup kita, hidup ini sungguh luar biasa. Bahagia. Masih banyak masalah dalam hidup. Tapi ini yang kita harus ikuti dalam hidup kita. Jaminannya sudah pasti. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Ya, oke. Ayo semua kita jadi pelaku firman. Dan kita hidup di dalam kebenaran ketaatan mutlak kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Pasti gembala